saya punya pantun nih. Oke. Boleh ya Bapak Silahkan Ibu saya berpantun. berpantun sedikit? Iya Mbak Vika. Ada durian dari Kalimantan, Cakep, legit berisi berwarna kemerahan. cakep. Kepada Sekjen kami persilahkan Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan laporan kegiatan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Sagaf Al-Jufri MA, yang tidak berhadir tapi dia menghadiri para wakil-wakilnya. Semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, dan dipanjangkan umurnya dan diberikan kemampuan untuk menjadi payung dakwah dan memenangkan 2024 insya Allah. Para wakil doktor Hidayat Nur Wahid, Dr. Sahibul Iman yang berhadir. Ya. Jadi nampaknya Ketua Majelis Syuro mewakilkan yang milenial. Ya. Jadi Sahibul Iman ini bukan orang tua, milenial. Ya. Jadi yang baca Al-Qur'annya milenial, yang kita juga milenial. Ya. Cakep baca Quran, gayanya begitu bagus. Ya. Dr. Sahibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan, dan Dr. Suharna beserta jajaran anggota Majelis Syuro. Yang kami hormati Ketua MPP PKS Dr. Suswono beserta jajarannya. Yang kami hormati DSP PKS Kiai Haji Surahman Hidayat LCMA beserta jajarannya. Yang kami hormati Presiden PKS Ustadz Ahmad Saihu, ya, beserta jajaran KSP-nya. Ya. Yang kami hormati Bendahara PKS Ustadz Mahfuzi Abdurrahman beserta jajaran wakil dan wakil bendaharanya. Yang kami hormati Ketua Bidang dan Badan DPP PKS beserta jajarannya, dan yang kami hormati para wakil sekjen beserta jajarannya. Dan yang kami hormati para kepala daerah dan wakil kepala daerah PKS yang berhadir di acara rapat pimpinan nasional. Dan yang tak lupa tamu kita, dua tamu besar kita yang akan memberikan wacana pemikiran yang akan mengantarkan PKS lebih siap lagi dalam pemilu 2024, ya. Uhayyikum min tahiyatul Islam wa jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudihi wa jihadi ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Padahal ini acaranya sebenarnya political update. Cuma selevel bidang hukum sebenarnya. Tapi namanya suasana politik kita bikin lebih wah lagi. Rapimnas. Kita nggak boleh ketinggalan isu ya hadirin. Ya. Oleh karena itu, salawat dan salam insya Allah kita limpahkan ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Banjarmasin ada bekantan. Di Pontianak ada orang utan. Melalui Rapimnas rapatkan barisan. Pemilu depan kita menangkan. Merdeka. Oh iya dong. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini kita menggelar rapat pimpinan nasional. Salah satu bentuk rapat sebagaimana diatur dalam pasal 83 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera. Tentunya ya,
ini adalah salah satu forum penting untuk membahas dan mengambil keputusan. Jadi forum ini dari wilayah-wilayah hadir, semangat. Saya lihat kalau dari muka-muka dan matanya bergairah semua nih, ya. Kelihatan sekali, ya. Insya Allah kita semua akan berusaha membahas, ya, yang sangat penting mengambil keputusan tentang isu-isu strategis nasional. Izin melaporkan kegiatan Rapimnas ini diikuti oleh 90 orang peserta, jadi hanya 90 orang saja, ya. Satu, pimpinan harian DPP PKS, ya, sebanyak 3 orang. 2, unsur ketua bidang badan DPP PKS sebanyak 27 orang. 3, unsur ketua fraksi PKS MPR RI dan DPR RI sebanyak 2 orang, ya. 4, unsur wakil sekjen DPP PKS sebanyak 9 orang. Unsur Wabendum DPP PKS sebanyak 2 orang, unsur kantor staf presiden PKS sebanyak 13 orang, dan ketua DPP PKS Indonesia sebanyak 34 orang. Hadirin sekalian berbahagia, sejatinya agenda ini adalah political update, saya katakan tadi. Sebuah upaya, ya, konsolidasi untuk persiapan pemilu 2024. Ya, ternyata 2024 itu tidak lama lagi, ya. Untuk kemudian kita jadikan sebagai rapat pimpinan nasional dengan beberapa alasan. Pertama, Rapimnas ini merupakan forum konsolidasi pimpinan partai tingkat pusat, DPP, dan tingkat wilayah. Konsolidasi ini menjadi satu kebutuhan mendasar untuk persiapan PKS menghadapi pemilu 2024. Yang kedua, Rapimnas ini sekaligus sebagai kick-off struktur, ya, pemenangan pemilu 2024. Ya. Nah, hari ini diperlukan karena KPU telah menetapkan tahapan pemilu, ya, pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin, ya. Nah, maksud saya yaitu 14 Juni 2022 kemarin. Yang ketiga, Rapimnas ini adalah bagian upaya penyatuan langkah dan strategi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Kita harus memanfaatkan, ya, sisa waktu, ya. Ingat, waktu kita tinggal 601 hari, ya. Jadi harus perhatikan dengan baik. Karenanya perlu ada kesatuan langkah dalam pemenangan. Yang keempat, ya, dalam Rapimnas ini kita akan update kondisi dan dinamika perkembangan politik nasional dan wilayah. Dengan demikian akan ada kesamaan pemahaman, ya, tentang situasi terkini. Akan ada pula kesamaan cara pandang atas kondisi terakhir. Yang kelima, ya, melalui Rapimnas ini diharapkan akan ada evaluasi atas berbagai program yang telah kita laksanakan untuk kemudian, ya, disusun rekomendasi perbaikan agenda bersama. Nah, pemenangan Pileg, ya, dan Pilpres 2024. Hadirin sekalian yang berbahagia, menuju pemilu 2024 seluruh parpol berlomba untuk menarik hati dan simpati pemilih agar lolos dari parliamentary threshold guna mendapatkan kursi di parlemen di Senayan. Selain itu, partai juga berlomba mengusung calon presiden potensial, ya, yang diharapkan mampu memberikan efek ekor jas, kotel efek bagi pengusung capres. Kondisi saat ini seluruh parpol sedang melakukan penjajakan dan manuver, ya, dan surveyor paling senang lihat kayak begini, ya, mainannya. Melakukan evaluasi perbaikan, ya. Jadi manuver komunikasi politik membentuk koalisi capres dan juga penyiapan caleg-caleg berkualitas yang akan berlangsung di 80 dapil nasional. Oleh karenanya hari ini kita melakukan Rapimnas. Siap dengan serius kita merapat Rapimnas ini, insya Allah? Merdeka! Angkat tangannya, merdeka!
Jadi kita akan melakukan evaluasi dan perbaikan yang lebih baik dalam menghadapi event politik nasional yang semakin dinamis. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jazakallah khair. Cacing tanah dijadikan umpan. Memancing ikan di pinggir empang. Fokus penanganan kita tingkatkan. Konsolidasi Rapimnas ikhtiar. Kita menang. Mereka takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.